Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat sekalian, semoga kita senantiasa dalam kemudahan, keberkahan, dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah di YouTube channel Ruang Bahagia, selain kita fokus membahas terkait cara penyembuhan GERD dan anxiety, kita juga akan menghadirkan segmen baru dengan tema Quranic Healing yang berkaitan dengan pola pikir yang tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyembuhan GERD dan anxiety disorder. Quranic Healing adalah sebuah metode atau cara agar hidup kita lebih bahagia, lebih tenang, lebih menyenangkan, dan tentunya lebih bermakna dengan pendekatan Al-Quran. Sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Artinya, ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tentram. Kemudian Allah juga jelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi obat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dari ayat-ayat di atas, kita bisa temukan jawaban bahwa dengan mengingat Allah itu salah satu cara agar hidup kita menjadi tentram dan damai. Juga Al-Quran adalah solusi dan obat dari setiap permasalahan dan cobaan hidup yang sedang kita hadapi. Sebelum memasuki bahasan di segmen pertama ini, bagi teman-teman yang berkenan, boleh bantu like video ini agar tersebar ke saudara kita yang lain yang membutuhkan. Dan tentunya mudah-mudahan menjadi jariah amal soleh bagi kita. Ya sahabat-sahabat teman-teman sekalian, ada sebuah renungan dari kisah seorang tukang parkir yang sering kita temui misalkan di pusat perbelanjaan, di kantor tempat kita bekerja, dan lain sebagainya. Setiap hari tukang parkir tersebut datang ke tempat di mana ia bekerja, hingga kemudian datanglah orang pertama yang menitipkan kendaraan. Sang tukang parkir dengan sigap mengambilkan karcis kemudian mengarahkan ke tempat yang sudah disediakan. Datang pula kendaraan kedua, ketiga, dan seterusnya, sampai kemudian tempat parkir tersebut penuh sesak dengan kendaraan. Sang tukang parkir dengan serius menjaga kendaraan yang dititipkan kepadanya. Ia seringkali berkeliling untuk mengecek ataupun memantau melalui CCTV yang sudah disediakan. Hingga tibalah waktunya sang pemilik kendaraan satu persatu mengambil kembali kendaraan yang dititipkan kepadanya. Sang tukang parkir dengan senang dan legowo mempersilahkan pemiliknya untuk mengambilnya kembali. Bahkan mengucapkan terima kasih tatkala pemilik memberikan setruk karcis, kemudian membayarnya. Pelajarannya adalah, kenapa tukang parkir itu tidak pernah uring-uringan, tidak pernah marah, tidak pernah kesal ketika kendaraan itu diambil kembali oleh pemiliknya, bahkan senang jika kendaraan tersebut diambil. Jawabannya tentu kita sudah tahu, karena dia sadar bahwa kendaraan tersebut bukanlah miliknya. Dia sadar hanya sebagai orang yang dititipkan, yang suatu waktu pemiliknya akan tiba untuk mengambilnya kembali. Teman-teman sahabat sekalian, begitupun kehidupan kita dengan segala pernak-perniknya, dengan segala permasalahannya. Semua ini hanyalah titipan. Harta yang kita miliki, kedudukan yang kita miliki, bahkan tubuh kita sendiri yang kita anggap sebagai milik kita, itu juga adalah titipan. Titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang suatu saat akan ada masanya titipan ini diambil. Akan ada masanya jatah kita menggunakannya habis. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 282, bahwa lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan seterusnya. Apa yang ada di langit dan di bumi ini, semuanya adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu waktu kita mendapatkan titipan rezeki dari Allah dalam bentuk harta. Kita harus senang dan merasa bersyukur tentunya. Kemudian kita manfaatkan untuk amal soleh dan kebaikan-kebaikan kita. Namun jika suatu waktu harta yang kita miliki diambil kembali oleh Allah sang pemiliknya, melalui musibah, melalui kebangkrutan, dan lain sejenisnya, tentu kita harus legowo. Berarti memang jatah kita menggunakannya sudah habis. Allah sebagai pemiliknya, dia akan mengambil kembali apa yang dia berikan kepada kita. Bahkan mungkin apa yang diambil oleh Allah itu akan diganti dengan yang lebih baik. Karena tidak semata-mata Allah mengambil sesuatu dari makhluknya, melainkan Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Ya sahabat-sahabat sekalian, itu adalah pelajaran kita pada kesempatan kali ini, belajar dari tukang parkir. Insya Allah kita akan berjumpa di segmen-segmen berikutnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.